Masih ingat dengan tragedi penerbangan Cessna 206 yang membawa 7 penumpang dan jatuh di hutan Amazon? Bagian depan pesawat itu hancur, 3 orang dinyatakan meninggal dan 4 orang hilang dari pesawat. 4 penumpang yang hilang itu adalah anak-anak di bawah umur. Mereka harus berjuang bertahan hidup dari hujan, binatang buas, kelompok bersenjata, dan dari kelaparan. Lantas seperti apa upaya pencarian yang dilakukan? Dan apakah upaya pencarian itu berhasil? Selamat datang di channel Tamara Del. Kita akan take off ke kronologi. Tanggal 1 Mei 2023 di Bandara Araraquara, Kolombia, Amazon. Kala itu ada 5 orang penumpang yang sedang menunggu di bandara tersebut untuk naik ke dalam pesawat Cessna 206 Stationair. Kala itu pesawat dioperasikan oleh Avian Line Charter dan saat itu dari 5 orang tersebut ada 1 orang dewasa dan 4 orang anaknya yang terdiri dari 3 orang anak perempuan dan 1 laki-laki. Semuanya adalah anak-anak di bawah umur. Mereka akan pergi menuju ke Bogota untuk bertemu dengan ayah mereka. Ternyata di dalam pesawat itu selain ada seorang pilot bernama Hernando Murcia Morales, ada juga 1 penumpang lain yang merupakan pimpinan dari salah satu penduduk atau masyarakat adat bernama Herman Mendoza Hernandez. Waktu berlalu, 6 penumpang dan 1 pilot akhirnya siap lepas landas. Di pagi yang cerah itu, pesawat Cessna mulai melaju di lahan gersang, lalu mulai mengudara. Dalam penerbangan, pilot terus berkomunikasi dengan ATC. Menurut catatan komunikasi yang dilakukan dengan ATC, pada pukul 7:15 pagi waktu setempat, pilot melapor bahwa pesawatnya berada di sekitar 140 nautical miles dari bandara tujuan dan sedang dalam pendakian visual ke ketinggian 8.500 kaki. Namun 2 menit kemudian, pilot menyatakan kondisi darurat, yaitu mesin pesawat mati. Ia juga menyebutkan sedang mencari lapangan atau lahan kosong untuk pendaratan darurat. Beberapa saat setelahnya, pilot melapor lagi dan menyebutkan bahwa ia menemukan landasan terdekat di jarak 33 nautical miles dari pesawat, sekitar pukul 7:32 pagi. Kemudian, 15 menit setelah panggilan terakhirnya, pilot kembali melapor lagi kepada ATC bahwa mesin yang mati itu telah kembali menyala dan saat itu posisi pesawat berada di 120 nautical miles dari bandara tujuan dan sedang naik ke 8.500 kaki. Nampaknya untuk beberapa saat penerbangan pesawat itu normal. Lalu pada pukul 7:43 pagi waktu setempat, pilot kembali lagi mengumumkan kondisi darurat dengan menyatakan Mayday, 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 mesin pesawat kembali mati. Ia juga melaporkan kepada ATC bahwa ia sedang mengikuti sungai di sebelah kanannya. Namun itu adalah kontak terakhir dari sang pilot karena hanya 1 menit setelahnya pesawat kecil itu hilang dari radar ATC. Secara tiba-tiba kabar beredar luas di mana pesawat Cessna yang ditumpangi 7 orang itu hilang kontak. Lokasi terakhir yang diketahui ATC adalah pesawat berada di hutan hujan Amazon di lokasi terpencil dan sulit dijangkau. Ayah dari 4 anak yang ada di dalam pesawat Cessna itu bernama Manuel Ronoque yang sedang menunggu kedatangan keluarganya. Namun ia cukup aneh karena keluarganya tidak kunjung tiba. Sang istri yang berada di dalam pesawat itu diketahui bernama Magdalena Makutui. Ia sedang membawa 4 orang anaknya. Anak pertama diketahui bernama Leslie Makutui, 13 tahun. Yang kedua berumur 9 tahun, bernama Soleni Makutui. Kemudian yang ketiga adalah anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Tin Ronoque. Dan 1 orang bayi perempuan berusia 11 bulan bernama Christine Makutui. Hari berlalu, pesawat diduga mengalami kecelakaan dan pasukan elit militer mulai dikerahkan untuk melakukan pencarian. Namun pencarian oleh militer baru benar-benar dimulai di hari keempat setelah pesawat itu menghilang. Pencarian itu jelas tidak akan mudah, selain karena lokasinya, juga karena diyakini di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ada kelompok-kelompok radikal bersenjata yang bersembunyi. Helikopter-helikopter mulai diterbangkan, namun sejauh mata memandang dari pasukan militer yang menggunakan helikopter itu, mereka tidak bisa melihat apapun selain pepohonan lebat di hutan hujan Amazon.
Wilayah yang tidak bersahabat ini harus ditelusuri untuk menemukan di mana pesawat Cessna 206 itu jatuh. Pasukan militer khusus mulai membuat tempat pendaratan helikopter darurat dan misi pencarian dimulai. Mereka mulai membuka jalur baru untuk mempermudah proses pencarian. Mereka menebang pohon agar bisa dilewati. Sabanas del Yari adalah sebuah tempat yang belum dipetakan di hutan Amazon. Melihat kondisi hutan, pasukan militer percaya kalaupun pesawat itu memang jatuh di wilayah tersebut, semua penumpang dipastikan meninggal dunia. Pasukan khusus itu harus berhati-hati, bukan hanya dengan kelompok bersenjata, tapi dengan hewan buas dan juga dengan masyarakat adat yang tidak akur dengan militer. Pemimpin salah satu masyarakat adat diketahui ikut dalam penerbangan itu. Maka sukarelawan dari masyarakat adat juga mulai melakukan pencarian, termasuk Manuel, ayah dari keempat anak yang menjadi penumpang di pesawat Cessna tersebut. Sukarelawan masyarakat adat juga mulai mencari keberadaan pesawat, namun terpisah dari misi yang dilakukan oleh pasukan khusus militer. Pencarian terus dilakukan. 1 minggu berlalu dan tidak ada tanda-tanda ditemukannya pesawat. 14 hari pun berlalu tanpa kemajuan apapun. Namun beberapa hari setelahnya, seorang anak berusia 14 tahun dari masyarakat adat yang menjadi sukarelawan menemukan bangkai pesawat berwarna putih biru dalam posisi menukik vertikal ke tanah. Pesawat itu jelas mengalami kecelakaan dan dipastikan tidak ada yang selamat. Ketika diselidiki, para sukarelawan ini menemukan pesawat yang jatuh itu adalah pesawat Cessna yang ditumpangi oleh pemimpin adatnya. Bagian depan pesawat itu terlihat hancur, sayapnya terlihat patah dan rusak. Barang-barang berserakan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat itu diketahui beregistrasi HK2803 dan diduga mengalami benturan hebat. Maka di hari ke-16 militer khusus diberitahu mengenai penemuan pesawat dan setelahnya 3 orang ditemukan meninggal dalam pesawat. 2 hari kemudian 3 jenazah dievakuasi dibawa menggunakan helikopter militer. Misi sukarelawan selesai, tapi ternyata saat melakukan pemeriksaan lain mereka cukup yakin bahwa tidak semua penumpang meninggal. Kabar lain pun datang dari pasukan militer yang menemukan botol susu, gigitan dari buah markisa liar, dan gunting kecil di hutan. Hal itu menunjukkan mungkin anak-anak di dalam pesawat itu masih hidup. Berapa yang masih hidup tidak dapat dipastikan. Mengetahui kenyataan itu, pasukan militer tambahan dikirim untuk menemukan anak-anak yang masih hidup. Nama anak-anak pun diteriakkan di dalam hutan itu, tapi tidak ada jawaban. Pesan suara dari nenek keempat anak-anak tersebut disiarkan melalui megafon yang dibawa oleh helikopter pasukan militer. Selebaran disebarkan di hutan dengan pesan jika ditemukan oleh anak-anak tersebut maka mereka diminta untuk mengikuti petunjuk dari selebaran tersebut. Masyarakat Kolombia dan masyarakat dunia mendoakan keselamatan anak-anak tersebut. Mereka masih kecil, mereka di bawah umur. Dan entah apa yang harus dilakukan tanpa obat, tanpa makanan, apakah mereka akan selamat? Pencarian semakin gencar dilakukan dengan teknologi dan alat-alat canggih. Namun belum ada hasil. Kembali pada proses penyelamatan. Hujan turun. Kekhawatiran mengenai kondisi anak-anak itu mulai bertambah dari berbagai pihak, terutama pihak militer yang melakukan pencarian. Mereka masih belum menemukan apapun. Doa-doa dipanjatkan agar anak-anak itu segera ditemukan. Di tempat lain, demi menemukan anak-anak yang hilang tersebut, militer merubah strategi mereka. 40 masyarakat adat bergabung untuk dapat menemukan anak-anak itu. Lalu mereka diangkut menggunakan helikopter militer ke hutan Amazon. 21 hari berlalu. Banyak pihak percaya anak-anak itu mungkin sudah meninggal karena 3 minggu tanpa makanan ataupun obat-obatan mungkin akan sangat sulit membuat anak-anak bertahan di hutan yang ekstrim itu. Pencarian terus dilakukan dan salah satu dari masyarakat adat adalah seorang dukun. Dukun Huitoto ikut di antara 40 sukarelawan. Ia percaya bahwa ada roh yang menawan anak-anak sehingga anak-anak ini tidak kunjung ditemukan. Ia bertugas menemukan anak-anak secara spiritual. Militer yakin bahwa masyarakat adat terbiasa dengan hal-hal supranatural. Sementara militer berusaha menemukan anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Hari berlalu, kemudian sukarelawan menemukan beberapa benda milik anak-anak.
Namun, beberapa hari setelahnya tidak ada apapun yang ditemukan lagi. Justru para sukarelawan mulai jatuh sakit. Orang-orang dewasa yang baru beberapa hari di dalam hutan saja sakit. Lalu bagaimana nasib anak-anak yang sudah berminggu-minggu tanpa makanan maupun obat-obatan? Dalam pencarian itu selama beberapa hari berikutnya, tanda-tanda dari keberadaan anak-anak tidak ditemukan lagi. Sang nenek mulai curiga. Sepertinya anak-anak itu memang tidak mau ditemukan karena mereka tidak ingin bertemu dengan sang ayah yang ikut dalam upaya pencarian tersebut. Saat itulah ternyata mulai terungkap dari sisi keluarga sang ibu bagaimana hubungan ayah dan anak-anaknya serta sang ibu yang tidak baik. Ibu dan anak-anak itu sering mendapat kekerasan dari sang ayah. Namun di dalam kelompok pencarian yang ada di hutan, mereka tidak tahu bahwa Manuel, sang ayah, sering melakukan kekerasan pada keluarganya. Mereka menganggap ayah dari anak-anak itu sangatlah baik. Ia rela melakukan pencarian bersama dengan para relawan dengan makanan seadanya. Dan banyak dari kelompok itu yang simpati pada Manuel tanpa mereka mengetahui bahwa betapa kejamnya Manuel terhadap 4 anak itu. Hari terus berlalu. Hari ke-34 militer mulai mundur bersama dengan sebagian besar sukarelawan. Menyisakan beberapa sukarelawan saja. Entah apa yang membuat mereka tetap yakin bahwa mereka tetap menunggu walaupun mereka tidak tahu apakah anak-anak akan ditemukan atau tidak. Beberapa hari berikutnya tidak ada jejak yang ditemukan. Saat itulah dukun mulai melakukan yage. Ia percaya pencarian dengan cara spiritual itu akan membantu mereka menemukan anak-anak yang hilang. Namun hari demi hari dilalui tanpa ada tanda-tanda dari keempat anak. Hingga kemudian hari ke-40 pun datang. Setelah ritual adat dilakukan, hari itu pun menjadi hari terakhir pencarian bagi sukarelawan yang tinggal di sana. Entah mereka akan menemukan atau tidak, tapi hari itu mereka akan pulang. Mereka membagi sisa orang-orang atau sukarelawan yang ada menjadi beberapa kelompok. Dan dalam detik-detik pencarian terakhir, ketika salah satu kelompok sedang istirahat, mereka mendapatkan keajaiban. Keajaiban itu adalah ketika terdengar suara tangisan bayi. Sesaat mereka tidak percaya. Lalu mereka kembali lagi pada upacara adat yang telah dilakukan oleh sang dukun. Sang dukun mengatakan bahwa anak-anak itu akan segera ditemukan. Lalu sukarelawan itu mulai menyusuri hutan dan mereka terus mencari sumber suara tangisan bayi. Dan pada akhirnya mereka menemukan 4 anak yang selama ini dicari. Keempat anak itu ditemukan dalam kondisi ketakutan. Mereka ditemukan dalam kondisi lemas, sangat kurus, dan keempatnya berada di ambang kematian. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh sukarelawan. Mereka digendong turun ke dataran yang lebih rendah lalu diberikan makanan. Dan sukarelawan langsung memberitahu militer. Mereka dibawa ke kota. Menurut keterangan resmi yang dikeluarkan otoritas terkait, Leslie, anak pertama, memberikan keterangan. Setelah pesawat itu jatuh, ia ternyata sempat tidak sadarkan diri. Lalu beberapa saat kemudian, Leslie melihat ada banyak darah. Ia mendapati luka besar di kakinya yang sangat menyakitkan. Ia juga mendengar suara saudara-saudaranya yang menangis. Saat itu juga, ia mendengar suara sang ibu. Tapi perlahan suara itu berhenti. Ia menyesal. Jika saja ia bisa sadarkan diri lebih cepat, mungkin ia juga bisa menyelamatkan ibunya. Leslie segera melihat adik-adiknya dan berusaha menyelamatkan mereka. Bahkan yang paling kecil tertindih oleh badan ibunya. Dalam kondisi kakinya yang terluka dan sangat sakit, ia harus berjalan merangkak. Hal yang dipikirkan oleh Leslie adalah bagaimana ia dan adik-adiknya, terutama adiknya yang masih bayi, bisa bertahan hidup. Leslie diketahui memiliki pengetahuan dari sang ibu mengenai buah apa saja yang bisa dimakan di hutan. Dan Leslie bukan hanya mencari buah-buahan, tapi ia juga memancing ikan. Leslie menyebutkan ia harus memancing ikan dan memakannya mentah-mentah untuk bertahan hidup. Keempat anak itu ternyata mendengar suara megafon yang berasal dari helikopter militer ataupun teriakan-teriakan pasukan militer. Namun lama-kelamaan suara itu mulai menghilang dan mereka tidak dapat menemukannya. Setiap malam Leslie menidurkan adik-adiknya. Dengan segala rasa takutnya, ia sempat berpikir ingin meninggalkan adik-adiknya. Namun pada saat ia mulai melangkah jauh dari adik-adiknya selama sekitar 20 menit, perasaan sedih mulai muncul. Sehingga ia mulai tidak tega. Ia kembali lagi ke adik-adiknya yang sedang tidur. Ia takut, ia putus asa. Namun Leslie percaya mereka akan selamat.
Setelah keempatnya menghabiskan lebih dari sebulan bertahan di daerah penuh ular, nyamuk, serta hewan lainnya, anak-anak itu diselamatkan oleh pasukan militer Kolombia di dekat lokasi jatuhnya pesawat. Pihak keluarga juga memberikan keterangan bahwa anak-anak tersebut bertahan hidup dengan makan farina atau tepung singkong dan buah-buahan hutan. Hal itulah yang ternyata menyelamatkan anak-anak dari kelaparan. Namun ternyata dari kejadian itu, ayah dari anak-anak yang bernama Manuel justru mulai masuk penjara karena tuduhan penganiayaan muncul ke publik. Perjuangan dari keempat anak itu tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mereka berusaha dengan susah payah melawan rasa takutnya, melawan juga ketakutan mereka akan binatang buas. Dan pada akhirnya keyakinan mereka bahwa mereka akan selamat membimbing mereka. Nah Delvers, mungkin kalian yang pernah nonton video Tamara Delv sebelumnya yang membahas tentang ini penasaran bagaimana sih 4 anak ini bisa selamat? Di video inilah akhirnya Tamara Delv membahas mengenai bagaimana 4 anak-anak di bawah umur itu akhirnya bisa selamat. Dan kisah ini juga tayang di Netflix. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.